Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ananda, NIM 1814080023. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika A BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan presentasikan sebuah video dengan mata kuliah metodologi penelitian dan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan penelitian. Yang pertama yaitu kita masuk kepada mengapa peneliti harus membuat laporan penelitiannya. Peneliti perlu membuat laporan penelitian karena laporan penelitian adalah bukti bahwa sebuah penelitian telah benar-benar dilakukan. Laporan penelitian yang telah dibuat akan dipublikasikan. Semua hasil dari penelitian akan dicantumkan dalam laporan penelitian, sehingga laporan penelitian bermanfaat dalam memecahkan masalah dalam masyarakat. Yang kedua yaitu, apa saja aturan penulisan laporan yang harus dipatuhi oleh peneliti. Yang pertama ada kertas. Laporan tugas akhir menggunakan kertas berukuran A4 serta putih polos. Yang kedua yaitu pengetikan. Pencetakan dilakukan pada satu sisi kertas atau single slide, margin kiri dan atas 4 cm dan margin kanan dan bawah 2,5 cm dari tepi kertas. Ketikan berspasi 1,5 line spacing, 1,5 lines, kecuali halaman sampul, halaman pengesahan, halaman pernyataan abstrak, dan daftar pustaka berspasi tunggal. Jarak dan after spasi 0, memakai huruf tegak Times New Roman dengan ukuran 12 dan diketik rapi rata kiri kanan. Huruf masing digunakan untuk menunjukkan istilah asing, menegaskan istilah tertentu, dan menuliskan judul buku, jurnal atau proceeding, majalah, dan sebagainya. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan istilah tertentu dan judul bab atau subbab. Huruf yang tercetak dari printer harus berwarna hitam pekat dan seragam. Yang ketiga yaitu penomoran halaman. Penomoran halaman tidak diberi imbuhan apapun. Jenis nomor halaman ada dua macam, yaitu angka Romawi dan angka Latin. Yang pertama, angka Romawi kecil digunakan untuk bagian awal laporan tugas akhir, mulai dari halaman, abstrak, sampai daftar lampiran. Penomoran diletakkan di bagian tengah dari tepi bawah kertas. Yang kedua, angka Latin digunakan untuk bagian isi dan penutup laporan tugas akhir. Penomoran diletakkan di bagian sudut kanan atas dari tepi kanan kertas. Khusus untuk halaman pertama, setiap bab tidak terdapat nomor halaman. Yang selanjutnya yaitu bagian awal, terdiri dari halaman sampul. Halaman sampul terdiri dari 3 lembar dan mempunyai karakteristik sebagai berikut. Halaman sampul bahasa Indonesia atau lembaran pertama terbuat dari karton tebal dilapisi kertas linen biru muda. Sisi bagian samping tercetak identitas tugas akhir beserta penulisnya, serta diberi siku besi berwarna emas pada ujung-ujungnya. Kemudian halaman sampul bahasa Indonesia atau lembaran kedua dicetak pada kertas 4. Selanjutnya halaman sampul bahasa Inggris lembaran ketiga dicetak pada kertas A4. Selanjutnya halaman pengesahan. Semua huruf pada halaman pengesahan dicetak dengan tinta kuning emas dengan spasi tunggal. Diketik simetris di tengah dan ukuran sesuai dengan contoh di bagian lampiran. Selanjutnya halaman pernyataan. Halaman pernyataan ditulis dengan spasi tunggal dan ukuran sesuai dengan contoh di bagian lampiran. Bagian selanjutnya yaitu abstrak. Ketentuan penulisan abstrak adalah sebagai berikut. Abstrak adalah ringkasan atau inti atau ikhtisar dari tugas akhir. Maksimum 200 kata dalam satu paragraf, ditulis dengan spasi tunggal dan ukuran sesuai dengan contoh di bagian lampiran. Kemudian abstrak disusun dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Setiap versi bahasa mengikuti ketentuan butir 2. Jika memungkinkan, pengetikan untuk abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris diletakkan dalam satu halaman.
Di bagian bawah abstrak dituliskan kata kunci. Untuk abstrak dalam bahasa Indonesia, kata kunci diberikan dalam bahasa Indonesia. Untuk abstrak dalam bahasa Inggris, kata kunci diberikan dalam bahasa Inggris. Kemudian kata pengantar. Halaman kata pengantar dan ucapan terima kasih ditulis dengan spasi 1,5 dan ukuran sesuai dengan contoh di bagian lampiran. Urutan pihak-pihak yang diberi ucapan terima kasih dimulai dari pihak luar, lalu keluarga atau teman. Kemudian daftar isi. Halaman daftar isi ditulis dengan spasi 1,5 dan ukuran sesuai dengan contoh di bagian lampiran. Khusus untuk judul tiap bab dicetak tebal dan huruf besar. Kemudian daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Halaman daftar gambar, daftar tabel dari daftar lampiran ditulis dengan spasi 1,5 dan ukuran sesuai dengan contoh di bagian lampiran. Yang terakhir yaitu bagian isi. Bagian isi memuat uraian atau penjabaran atau analisis yang dilakukan oleh penulis. Penjabaran mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, saran, dan sebagainya. Poin 3. Isi laporan penelitian. Terdiri dari bagian utama dan bagian pelengkap. Bagian utama, pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, implikasi, dan saran. Sedangkan bagian pelengkap atau penunjang terdiri dari kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kemudian daftar pustaka, dan lampiran. Poin 4. Format laporan penelitian. Untuk laporan eksperimen, formatnya terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan penutup. Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. Isi terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Laporan tugas akhir rekayasa sistem terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 dan bab 4 kesimpulan dan saran. Kemudian bagian penutup terdiri dari daftar pustaka, lampiran, daftar riwayat hidup. Contoh skripsinya dapat dilihat pada efektivitas penggunaan metode eksperimen terhadap peningkatan hasil belajar siswa psikomotorik dan kognitif pada pokok bahasan cahaya kelas 8 SMP Negeri 4 Juwana tahun pelajaran 2015-2016. Format laporan penelitian R dan D terdiri dari halaman judul, abstrak, pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Bab 2 ini terdiri dari landasan teori yang dibagi lagi menjadi deskripsi teori, kerangka berpikir, hipotesis. Kemudian ada bab 3, prosedur penelitian yang dibagi menjadi langkah-langkah penelitian, metode penelitian tahap 1, metode penelitian tahap 2. Kemudian bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, terbagi menjadi desain awal produk, hasil pengujian pertama, revisi produk, hasil pengujian tahap kedua, revisi produk, pengujian tahap 2, penyempurnaan produk, pembahasan produk. Bagian selanjutnya, bab 5, kesimpulan dan saran penggunaannya, terdiri dari kesimpulan dan saran penggunaan. Bagian selanjutnya, daftar pustaka, lampiran instrumen, lampiran data, lampiran produk, dan penjelasan. Contoh skripsinya, pengembangan media pembelajaran fisika berbasis video untuk meningkatkan minat dan pemahaman konsep siswa SMA. Selanjutnya, format laporan penelitian deskriptif. Terbagi menjadi bagiannya yaitu judul, daftar isi, kata pengantar, abstrak, bab 1 pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bagian bab 2, tinjauan kepustakaan, terdiri dari review literatur, teori, kerangka pemikiran, hipotesis. Bagian bab 3, metodologi penelitian, dibagi menjadi metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data. Bagian bab 4, pembahasan, terbagi menjadi deskripsi hasil penelitian, analisis data, diskusi. Bagian bab 5, penutup, terdiri dari kesimpulan, saran, rekomendasi. Bagian selanjutnya, referensi, lampiran. Contoh skripsinya yaitu identifikasi level metakognisi peserta didik pada pembelajaran fisika ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah fisika di SMA Islam Kebumen, Kabupaten Tanggamus.
Selanjutnya, format penelitian korelasi. Terdiri dari bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian bab 2 kajian teorik, terdiri dari deskripsi teoretik, hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir. Bab 3 metode penelitian, terdiri dari jenis dan paradigma penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, hipotesis statistik jika ada, teknik analisis data. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari deskripsi data dan hasil penelitian, pengujian persyaratan analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan. Bab 5 simpulan dan saran, terdiri dari simpulan, saran. Daftar pustaka, lampiran. Contoh skripsinya analisis korelasi antara sikap ilmiah dan prestasi belajar siswa kelas 85 SMPN 4 Bengkulu pada pembelajaran IPA Biologi dengan model siklus belajar 5E. Selanjutnya, format laporan penelitian PTK. Terdiri bagiannya yaitu pengesahan, abstrak, pernyataan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bab 1 pendahuluan dibagi menjadi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2 landasan teoritis dan hipotesis tindakan. Terdiri dari penelitian yang relevan, landasan teori, kerangka berpikir, hipotesis tindakan. Bab 3 metode penelitian. Terbagi menjadi setting penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, validasi data, indikator kinerja, analisis data, skenario pembelajaran. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari hasil penelitian, prasiklus, ada siklus 1 dan siklus 2, pembahasan. Bab 5 penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Kemudian daftar pustaka dan lampiran. Contoh skripsinya yaitu penerapan model pembelajaran project based learning untuk meningkatkan hasil belajar fisika dan keterampilan proses sains peserta didik kelas 10 SMA 1 Banguntapan. Yang terakhir, format laporan penelitian mixed method, terdiri dari lembaran judul, pengesahan pembimbing, pengesahan sidang, surat pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bab 1 pendahuluan dibagi menjadi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, hipotesis penelitian. Kemudian ada bab 2 landasan teoritis, bab 3 metode penelitian, rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, pengujian hipotesis. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari deskripsi hasil penelitian, uji normalitas, uji homogenitas, pengujian hipotesis, pembahasan hasil penelitian. Bab 5 penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kemudian daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup. Contoh skripsinya yaitu dengan judul penerapan model pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan proses sains pada tema benda-benda di lingkungan sekitar kelas 5 di -10 Aceh Besar. Demikianlah presentasi pada kali ini. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.